Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online kelas 101. Kali ini kita akan belajar kelas 6 tema 4, subtema 2 globalisasi dan manfaatnya. Di pembelajaran 2 kita akan belajar matematika, PPKN dan SBDP di halaman 59 sampai dengan 67. Adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain tapi sesuai dengan judulnya ya. Kalau mau yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi, lalu nanti bisa cari yang mau lihat kelas berapa. Misalnya kan adik-adik kelas 6 ya, berarti pilih yang ini kelas 6, klik linknya atau klik biru-birunya. Nanti kita akan masuk ke playlist di kelas 6. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 6 tema 3, klik yang ini putar semua. Lalu nanti di sebelah kanan akan ada daftarnya. Nah ini dibuat berurutan, jadi adik-adik tinggal cari aja, scroll-scroll ke bawah, mau cari subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa di sini ya. Nah kita mulai ya adik-adik, ini kita sudah sampai ke pembelajaran 2. Lalu ada Udin katanya globalisasi membawa banyak manfaat bagi masyarakat dunia. Warga dunia mempunyai banyak kesempatan untuk mengembangkan dirinya. Mang Samad adalah seorang pengusaha yang berhasil mencapai kesuksesan. Yuk kita simak ceritanya. Nah adik-adik silakan dibaca untuk teks bacaan berikut judulnya Pengrajin Garut yang Menembus Dunia. Ya. Nah ini silakan dibaca, di-pause dulu videonya. Atau bisa lihat juga dari buku. Karina lanjutkan ke halaman berikutnya. Di-pause lagi ya. Lalu kita mulai dari paragraf ini. Nah, sampai sini ya. Nah, ini ada toko Mang Samad ya. Nah, Mang Samad ini berjualan membuka toko ya adik-adik ya. Tokonya ini adalah membuat produk sendiri atau memproduksi sendiri apa yang dijualnya yaitu sandal kulit Garut ya, sandal kulit Garut Mang Samad. Nah, sekarang masih lanjut ke sini ya. Oke, sudah selesai ya membacanya. Sekarang kita akan menjawab pertanyaannya. Nah, Karina sudah tuliskan di sebelah kanan, jadi kita bisa baca lagi, kita bisa kembali ke teks bacaannya untuk mencari jawabannya. Yang pertama, siapakah Mang Samad? Nah, Mang Samad ini adalah seorang pengrajin sandal kulit dari Garut, ya. Kemudian bagaimana Mang Samad mengawali usahanya? Nah, ini di bagian ini nih. Ya, awalnya Mang Samad adalah penjual sandal kulit keliling dari desa ke desa. Beberapa minggu sekali ia menjajakan sandal kulit yang diambilnya dari pabrik ke Jakarta. Ia kemudian mencoba membuat sandal kulit sendiri dan menjualnya dengan menitipkan ke toko atau temannya. Ya, ini ada di bagian ini nih ceritanya ya. Kemudian bagaimana Mang Samad mengembangkan usahanya? Nah, itu di bagian sini ya adik-adik ya. Ketika produknya laku, ia terus mencoba model yang baru, mencoba warna yang baru. Kemudian ia mencari pegawai dengan mengajak orang-orang di lingkungannya untuk membantu. Usaha Mang Samad pun terus berkembang. Ia pun secara berkala mengeluarkan model baru dengan bahan terbaik dan jahitan yang kuat. Suatu ketika melalui pameran produk karya Indonesia di Jakarta, Mang Samad pun mampu menarik beberapa importir dari luar negeri. Sekarang produk sandal Mang Samad berhasil menembus pasar mancanegara ya. Kemudian berikutnya keberhasilan apa yang sudah dicapai oleh Mang Samad. Nah, Mang Samad ini berhasil membuat usahanya maju dan sukses ya, bahkan mampu menembus pasar mancanegara. Selain itu, tentunya ia juga sudah berhasil mengharumkan nama Indonesia ya. Kemudian yang kelima, keterampilan apa yang dimiliki Mang Samad, yaitu memproses dan menjahit kulit menjadi sandal dengan pola dan kualitas yang bagus dan juga serta dia mampu menganalisa peluang, ya. Lalu yang keenam, sikap apa yang dimiliki oleh Mang Samad. Nah, tentunya setelah kita baca tadi, sikap Mang Samad itu adalah kerja keras. Terus belajar ya, karena terus belajar lagi membuat sandal yang terbaik ya. Kemudian selalu berinovasi, mencari model terbaru, ya, kemudian warna terbaru dan lain sebagainya.
Kemudian, kesuksesan wujud dari kerja keras tanpa henti ya adik-adik. Ketika mendapat hambatan, hendaknya menjadi pembelajaran, jangan menyerah. Nah, hal yang juga penting adalah inovasi. Karena dengan inovasi, kita bisa mencari tahu minat konsumen sehingga usaha kita bisa terus berkembang. Lalu yang ketujuh, apa dampak dari keberhasilan usaha Mang Samad bagi diri Mang Samad sendiri? Ekonomi Mang Samad meningkat pastinya ya, karena penjualannya juga meningkat. Ia juga merasa bermanfaat bagi orang lain karena melalui usahanya ia juga mampu membantu menaikkan taraf hidup masyarakat di lingkungannya. Ya. Nah, kita ke yang selanjutnya. Masyarakat Indonesia mempunyai keragaman ekonomi, seperti yang telah kamu pelajari sebelumnya bahwa keragaman itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah keterampilan dan pendidikan, serta juga usaha keras. Setiap orang mempunyai potensi diri yang berbeda. Potensi tersebut harus diasah supaya seseorang bisa berhasil. Di era globalisasi seperti sekarang, setiap orang harus terus meningkatkan potensinya supaya ia terus bisa bersaing secara sehat. Siapkah kamu menghadapi era globalisasi? Nah, harus siap ya adik-adik. Nah, sekarang kita coba lihat untuk menghadapi globalisasi apa saja yang sudah kita punya. Nah, ini contoh ya adik-adik ya. Karina buat contoh mungkin dari Karina ya. Misalnya potensi yang aku miliki adalah di bidang komputer dan internet ya. Kemudian berikutnya potensi yang perlu aku kembangkan yaitu cara edit video dan menulis untuk dikembangkan menjadi blogger atau channel YouTube. Ya, nah adik-adik juga bisa ya membuat rencana seperti ini. Nah, usaha untuk mengembangkan diri apa? Yaitu belajar mengenal komputer dan digital melalui media online, baik YouTube maupun Google, ya. Nah, berikutnya, adik-adik tahukah adik-adik tentang mainan Rubik ya? Rubik ini yang seperti ini bisa diputar-putar-putar-putar sehingga warnanya tuh nanti jadi acak. Lalu nanti kita akan memutar-mutar lagi supaya warnanya balik lagi yang merah dengan merah, yang kuning dengan kuning, dan lainnya. Nah, ini diciptakan oleh Erno Rubik yang berasal dari Hungaria adik-adik. Mainan ini sudah dikenal di seluruh dunia termasuk kita di Indonesia. Dengan kemudahan di era globalisasi, saat ini kita bisa dengan mudah mendapatkan di toko mainan. Nah, coba adik-adik perhatikan bentuknya. Ini bentuknya apa ya adik-adik ya? Nah, ini bentuknya adalah kubus, ya. Kemudian cobalah menghitung berapa kubus kecil yang menyusun mainan Rubik ini, ya. Nah, coba kita lihat dari gambar ini dia terdiri dari seperti ini nih, ya. Ini satu kubus kecil, ya. Seperti contoh kalau adik-adik melihat bangun datar ya, kita juga ada pelajaran di kelas-kelas sebelumnya, itu ada misalnya seperti ini. Nah, ini namanya kubus satuan. Berarti persegi ini terdiri dari berapa kubus satuan? Berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini juga sama, ya. Namun karena dia bentuknya bangun ruang, berarti kita menghitungnya adalah kita hitung dulu sisi atasnya atau alasnya boleh, karena yang terlihat atas kita hitung dulu yang atas ada berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, satu sisi ya, satu baris ini ada 9. Berarti baris ini juga 9. Ya, baris ini juga 9. Berarti 9 dikali 3, 27 ya. Kemudian mainan Rubik tadi berbentuk kubus ya, lalu Rubik disusun dari kubus-kubus kecil yang dinamakan kubus satuan. Banyaknya kubus satuan yang menyusun Rubik bisa disebut isi Rubik atau volume Rubik. Nah, sekarang kita bereksplorasi lebih jauh tentang volume kubus ya. Coba perhatikan, ini ada kubus satuan ya. Kemudian yang ini dia sudah ada banyak, lebih dari satu ya. Nah, ini berarti ada berapa? Kita akan hitung baris ini ada 4, berarti baris bawah juga 4, jadi ada 8. Yang ini sama seperti tadi ya, 27 ya. Nah, kemudian kubus istilah tabel pengamatan ya. Kubus ke satu. Nah, ini kita coba lihat. Kubus ke satu itu berarti yang ini ya.
Nah, ini panjang rusuknya 1, 1 kubus satuan, banyaknya kubus satuan 1. Lalu berikutnya, nah ini coba kita lihat ya. Oh, pola bisa ditambah. Nah, kita boleh menambahkan ya adik-adik ya. Sampai 5. Berarti ini kita bisa 1 lalu 2 kubus satuan 3 sampai 7 di sini ya. Nah, yuk kita langsung aja deh kalau gitu isi. Berarti kalau kubus kedua ya, itu dia adalah 2 di sini. Banyaknya kubus satuan berarti 8. Ya, seperti ini nih ya. Kemudian yang ketiga, yang ini nih ya. Kalau 3 seperti ini. Berarti kalau ada 3 kubusnya, berarti banyaknya satuan kubus atau kubus satuan adalah 27 ya. Lalu sekarang kita beranjak ke yang 4. Kalau yang 4 berarti panjang rusuknya ada 4, berarti kalau di sini 3 dia ada 9 ya tadi, berarti kalau di atasnya ada 4, berarti 4 kali 4 yaitu 16. Karena ada 4 susun, berarti 16 ini dikalikan lagi dengan 4 ya, yaitu 64. Ya, seperti itu ya caranya. Lalu karena tidak ada gambarnya, jadi kita mendeskripsikan saja dahulu. Lalu kalau yang satu barisnya 5, ya berarti 5 kubus satuan yang dijajarkan seperti ini tapi ada 5, ya. 5 dan berarti ada 5 baris. Kalau ini 3 berarti tadi ada 5 baris. Nah, berarti cara menghitungnya sama seperti tadi ya adik-adik ya, yaitu sekarang 125. Lalu kalau 6, berarti dia menjadi 216. Kemudian kalau 7 menjadi 343 ya. Kemudian ada pertanyaan, pola apa yang kamu amati? Pola pertambahan volume kubus akibat pertambahan panjang rusuk. Ya, kemudian yang nomor 2, jika panjang rusuk kubus bertambah, apa yang terjadi pada banyak kubus satuan? Nah, jumlah kubus satuan juga pasti bertambah lebih banyak ya. Lalu nomor 3, bagaimana hubungan antara rusuk kubus dengan banyaknya kubus satuan yang menyusun? Panjang rusuk kubus sebanding lurus dengan jumlah kubus satuan. Semakin panjang rusuk kubus, semakin banyak pula jumlah kubus satuannya. Lalu rusuk kubus dinamakan R. Banyaknya kubus satuan dinamakan volume atau V disingkatnya. Bagaimana hubungan R dan V? Nah, seperti ini ya. Jadi V itu adalah R kali R kali R atau R pangkat 3. Ya, ini ditulisnya seperti ini ya karena diketik jadi agak sulit. Nah, jadi seperti ini. Kemudian tulislah kesimpulanmu dengan rumus volumenya. Nah, tadi ya kesimpulannya rumus volume kubus yaitu rusuk kali rusuk kali rusuk atau R kali R kali R atau panjang rusuk pangkat 3 seperti ini. R pangkat 3. Nah, hitunglah volume kubus pada gambar berikut ini. Nah, sekarang kita menghitung satu persatu ya. Sudah Kak Rina buat di sebelah kanan untuk menghitung. Rumusnya adalah tadi diketahuinya dulu ya, R-nya tuh 3 cm. Jadi volumenya adalah R pangkat 3, yaitu 3 pangkat 3. Nah, kalau 3 pangkat 3 ini kalau kita jabarkan itu adalah 3 kali 3 kali 3 ya adik-adik. Nah, 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. Nah, kita tulis 27. Nah, kalau kita jabarkan ini kan ada sentimeternya ya adik-adik. Nah, ini sebetulnya dikali juga, tapi berarti jadinya seperti ini. Sentimeter karena ada 3 jadinya pangkat 3 atau kita sebutnya sentimeter kubik. Ya. Nah, ini satuan setelah dikalikan, ya. Yang B. Kalau yang B ini kita menggunakannya kubus 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 satuan ya adik-adik ya. Jadi kita hitung dulu ada berapa nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6, ini 6. Ya, berarti R-nya adalah 6 satuan. Ya.
V-nya adalah R pangkat 3, 6 pangkat 3, ya, yaitu 216 satuan. Yang C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini ada 10 ya. Tapi yang terisi hanya satu adik-adik. Satu baris. Tidak penuh sampai atas. Ya, jadi cara menghitungnya tetap rusuk kali rusuk kali rusuk. Berarti rusuk ini dikali rusuk ini yang ini satu ya. Yuk kita hitung. V sama dengan 10 dikali 10 dikali 1. Sama dengan 100 satuan. Lalu yang D. Nah, ini juga tidak terisi sepenuhnya. Ini 3 ya, satu ini 1. Ya, lalu ini ada 2. Ya, 2 buah. Berarti cara menghitungnya seperti ini. 3 kali 3, ini kali ini, ya, satunya boleh kalau mau dimasukkan boleh. 3 kali 3 kali 1, ya, boleh seperti ini. Lalu tambah ini, 2. Ini 9 tambah 2, sama dengan 11 satuan. Kemudian yang nomor 2, yang ini. Hitunglah panjang rusuk kubus jika volume kubusnya adalah sekian. Ya, nah ini berarti sudah kita ketahui adik-adik volumenya ya. Sekarang kita tulis dulu rumusnya. V sama dengan R pangkat 3. Ya, 64 sama dengan R pangkat 3. Berarti R berapa? Nah, kalau seperti ini berarti kita akan membuat dia dijadikan akar. Ya, tapi akarnya akar pangkat 3. Ya, kita akan mencari titik-titik dikali titik-titik dikali titik-titik yang hasilnya ini. Ya, kalau kita jabarkan seperti itu. Nah, ini adalah jawabannya 4 ya adik-adik. Ya, jadi 4 dikali 4 dikali 4 hasilnya adalah 64. Sekarang yang 516. V sama dengan R pangkat 3, lalu 516 sama dengan R pangkat 3. R sama dengan 516. Nah, yang ini adalah 8. Ya. Kemudian, ini sentimeter ya. Yang berikutnya 125. 125 sama dengan R pangkat 3. R sama dengan akar pangkat 3 dari 125, yaitu 5 cm. Kemudian berikutnya soal cerita. Dayu mempunyai tempat air yang berbentuk kubus. Jika panjang rusuk tempat air adalah 50 cm, hitunglah volume tempat airnya. V sama dengan 50 pangkat 3. Nah, ini kita kalikan ya, hasilnya 125.000 cm kubik. Yang soal nomor 4, Dina dan Siti mempunyai tempat air berbentuk kubus. Panjang rusuk tempat air Dina adalah 30 cm dan 40 cm. Ya. Nah, ini ada 2 berarti ya adik-adik. Lalu ditanya adalah selisih volume tempat air Dina. Nah, kita langsung menggunakan rumus saja. Kita bisa 2 cara ya. Cara ke-1 kita bisa mencari dulu masing-masing. Ya. Volume kubus Dina. Sebentar ya. R pangkat 3. Berarti kalau punya Dina yang 30 ya. 30 pangkat 3. Ya. Nah, ini adalah 27.000 cm kubik. Lalu volume dari milik Siti 40 pangkat 3. 64.000. Lalu kita tambahkan. Kita kurangi ya karena selisih. Volume Siti dikurangi volume Dina.
ya. 64.000 dikurang 27.000 sama dengan 37.000 cm kubik ya. Atau bisa juga kita langsung memasukkan rumusnya seperti ini. Selisih sama dengan karena lebih besar panjang rusuk punya Siti berarti kita yang lebih besar dulu ya. Jadi V Siti dikurangi V Dina. Langsung seperti ini. Lalu kita masukkan rumusnya. Ya, R pangkat 3 dikurang R pangkat 3. Berarti di sini punya Siti tadi 40 pangkat 3 dikurang 30 milik Dina pangkat 3. Ya, lalu langsung aja kita masukin di sini 27.000 64.000 punya Siti ya. Dikurang 27.000. Nah, sampai sini udah sama dari sini ya. Sama dengan 37.000 cm kubik. Nah, yang berikutnya, ambillah postermu tentang budaya tempat tinggalmu yang sudah kamu buat di pertemuan sebelumnya. Presentasikan poster tersebut ya. Nah, nanti minta satu teman untuk memberikan pendapat. Ini berarti disesuaikan dengan komentar dari teman-teman ya adik-adik. Jadi tidak Karina bantu jawabkan. Kemudian bagian renungan, apa yang sudah adik-adik pelajari hari ini? Ya, ada cukup banyak ya, yaitu salah satunya kalau di matematika adalah menghitung volume kubus. Nilai-nilai baik apa dari Mang Sama? Tadi kerja keras, berinovasi ya. Sikap apa yang bisa kita tunjukkan? Nah, ini di kegiatan sehari-hari. Ya, misalnya ketika sedang melakukan percobaan seperti tadi percobaan lampu kita bisa berinovasi. Ya. Nah, lalu sampaikan kepada orang tua ya adik-adik ya, minta pendapat tentang hal baik yang bisa kamu lakukan. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!